Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, hari ini kita akan berjumpa dengan teman-teman yang sudah tentu saja menunggu kita. Mereka akan berbagi cerita dengan sahabat bahasa di rumah tentang bagaimana pengalamannya magang di Balai Bahasa Provinsi NTB. Siapa mereka? Sabar ya, sebentar lagi kita akan berkenalan dengan mereka. Ada 3 orang cewek cantik dari Pulau Seberang. Itu dulu tanda clue-nya ya, nanti kita akan berdiskusi lebih jauh dan mereka akan berkenalan dengan kita semua. Sahabat bahasa, jangan kemana-mana, kita akan langsung berkenalan dengan teman-teman cantik kita. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini mulai dari mana nih? Kenalan dulu ya. Baiknya kenalan dulu nih supaya tidak kenal maka harus kenalan dong gitu ya kan. Baik, silakan mulai dari sebelah kanan. Saya rahasiakan dulu namanya sebelah kanan. Ya gitu ya. Nama panjang Sepanjang apa? 3 baris. 3 baris. Oke, silakan. Oh iya. Perkenalkan, saya Nanda Suci Ramadhani, biasa dipanggil Nanda, dari Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Wah. Halo, perkenalkan nama saya Riswanda Agita, biasa dipanggil Gita, dari program studi Sastra Indonesia semester 5. Perkenalkan, saya Nia Rahmadani, biasa dipanggil Nia, dari program studi Sastra Indonesia Universitas Teknologi Sumbawa. Wah, ini semuanya Universitas Teknologi Sumbawa dengan jurusan Sastra Indonesia semua ya. Wah, keren. Jadi tepat ya tempat untuk menimba ilmunya di Balai Bahasa Provinsi NTB. Ini hobi kalian apa sih nih? Kita mulai ke yang lebih serius. Tanya hobi dulu nih. Baca novel. Baca novel ya, Pasti. mantap. Ini novel apa ya? Kalau boleh tahu. Kebanyakan Ya. fiksi. Ini Mbak yang paling banyak novelnya. Coba deh, bagi dulu. Kalau saya sih novel fiksi sih. Novel fiksi. Romance. Yang pernah dibaca apa saja? Udah banyak lagi. Yang paling saya ingat Dikta dan Hukum. Oke. Kalau yang lain, Gita dan Novel fiksi juga. yang sudah dibaca apa aja? Yang paling saya ingat itu novel Ayah karya Andra Hirata. Andra Hirata. Iya, sama tulisan sastra. Tulisan satu. Kalau Nanda? Kalau saya yang terakhir itu Salah Asuhan Abdul Muiz. Oke, salah Suan. Wah, ini keren. Berarti ini kalian memang tepat ya. Sastra yang memang harus suka produk sastra ya. Dan Iya. itu tentu saja bagus untuk teruskan, ditekuni ya. Baik, sahabat bahasa, itu teman-teman kita sudah memperkenalkan diri, nama dan asal, hobi dan seterusnya ya. Kita penasaran nih untuk lebih tahu lebih jauh tentang alasan adik-adik kita ini memilih Balai Bahasa untuk tempat magang. Ini kira-kira apa alasannya? Mulai dari boleh siapa-siapa? Saya tadi Ya. sudah yang ini. Boleh. Kalau dari saya, karena apa sih? Mau memperluas wawasan lagi memperdalam wawasan tentang sastra Indonesia, karena sejalan juga dengan program studi kami yaitu Sastra Indonesia. Oke. Kalau saya juga karena sejalan juga sama prodi, terus kita taunya balai juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan bahasa sastra gitu. Makanya jadi saya mau ke balai. Kalau saya pribadi itu ini linear sama jurusan saya waktu SMA, itu juga bahasa. Jadi sudah tahu balai itu dari SMA, kebetulan dari guru juga kasih informasi terkait balai. Jadinya waktu kuliah ternyata ada kakak sebelumnya yang dari UTS magang di sini. Saya pikir ya kesempatan bagus akhirnya mendaftar untuk magang di sini. Wah, oke. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan sudah tepat sekali ya dengan niat dan alasannya juga untuk magang di Balai Bahasa Provinsi NTB. Sahabat bahasa, kira-kira ingin tahu apa lagi ya tentang mereka ini? Kalau di Balai Bahasa sudah berapa lama nih magangnya?
Sudah berapa bulan? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Boleh diceritakan apa saja yang sudah didapatkan di Balai Bahasa? Banyak sih ya, dari pengalaman ikut siniar untuk buat takarir, terus review artikel Mabasan juga, mempelajari fonem-fonem dalam bahasa daerah Sasak, itu sih menurut saya. Kalau Nanda, apa kira-kira yang sudah dipelajari, yang sudah didapatkan? Kalau saya kurang lebih sama karena kita juga masuknya samaan, jadi pada saat dikasih materi atau tugas untuk dikerjakan itu kurang lebih sama. Tapi kalau saya pribadi juga ada tambahan dari Bapak juga terkait penerjemahan. Kemarin sudah ada tugas itu. Dari situ saya belajar juga bagaimana menerjemahkan dokumen resmi. Terus dari Mbak Kiki itu juga dapat materi Mabasan artikel tadi terkait yang terakhir itu kita fonetik itu kita menginput kosakata bahasa Sasak dalam bentuk fonemik ke dalam bentuk soft file ya. Ya itu. Kalau saya ini cara mengusulkan kosakata baru di Kamus KBBI. KBBI. Ya. Itu sudah bisa? Sudah Sudah, bisa. wah mantap. Jadi kalian sudah banyak ternyata mendapatkan ilmu ya, dan itu sesuatu yang berharga untuk kedepannya. Tidak banyak orang bisa punya kesempatan untuk menimba ilmu yang kalian dapatkan ini ya. Tentu saja seperti tadi dikatakan, bagaimana menginput kosakata baru ya, itu tidak semua orang bisa itu. Kemudian pelajari fonetik fonemis itu juga tidak segampang yang dipelajari di kampus kan, sangat berbeda ya. Sudah betul-betul teknis sekali yang didapatkan. Menerjemahkan juga ya, dan juga tentang jurnal Mabasan. Nah, itu sesuatu yang akan terus kalian butuhkan ketika nanti bergelut di bidang akademik di kampus ya. Bagaimana sebuah tulisan itu ilmiah, dikatakan ilmiah, dan bagaimana kita mereview artikel sehingga bisa dimasukkan menjadi artikel yang layak untuk diterbitkan kan. Nah, sesuatu yang tidak bisa dipelajari menurut saya di kampus ya. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri, dan kalian sudah berada di tempat yang tepat ya. Tapi tentu saja saya yakin nih tidak selalu menyenangkan nih pengalaman yang didapatkan. Saya tahu pasti ada hal-hal yang mungkin selama jauh dari keluarga dan rumah dan juga berada di Balai Bahasa ini, kira-kira ada pengalaman-pengalaman yang mungkin berat ya, atau ini yang mungkin bisa membuat sedikit sedih, mungkin mengingat keluarga atau apa saja ketika berada di sini. Ada yang ya. Kalau pengalaman yang memberatkan sebenarnya enggak ada kok. Nggak ada ya. Sebenarnya enggak ada, karena setiap kita dikasih tugas atau materi itu kita selalu dikasih ruang untuk komunikasi dengan pemberi materinya untuk komunikasi lebih lanjut, ini tugasnya bagaimana. Jadi arahannya jelas ke kami. Mungkin memang di awalnya kami tidak tahu, tapi karena memang orang-orang balai itu ramah dan memang terbuka untuk ruang komunikasi, jadi setiap kita kebingungan itu kita langsung Bertanya ya. chat, kita tanya, dan untuk staff-staffnya langsung merespon dengan cepat gitu. Jadi kami pada saat diberikan tugas, kami tanya lagi, kami konsultasi lagi, langsung diberikan respon, langsung kami kerjakan. Jadi itu langsung, Pak. Luar biasa. Mungkin ada yang lain yang punya pengalaman yang berbeda? Sama ya. Sama sih. Kalau pengalaman yang sangat menurut kalian yang sangat berkesan ya, yang artinya betul-betul inilah yang saya butuhkan, ini yang saya cari, atau sesuatu yang membuat kalian wah ternyata seperti ini ya, nah gitu. Ada tidak? Pasti ada lah ya. Coba boleh dipikirkan dulu atau sambil yang kira-kira menurut ini ternyata bekerja seperti ini ya. Nah, mungkin adalah yang seperti itu. Kalau dari saya sendiri, yang mungkin paling berkesan itu yang apa sih namanya? Yang Mabasan itu. Mabasan itu. Paling ternyata begini selama ini artikel yang penulisannya benar-benar begitu. Ternyata tidak sembarangan ya. Iya, betul.
tidak mudah ya Iya, Pak. menulis itu, Jadi maksudnya menambah pengetahuan. wawasan benar ya. Jadi kita kira-kira nanti kalau dibawa ke kampus itu bisa bermanfaat tidak Iya, untuk bisa lah sangat bermanfaat ya. mengajarkan teman-teman. Nah, betul sekali. Terutama untuk menulis diri sendiri nanti kan, Iya, membuat betul. skripsi dan artikel. Kalian kan tentunya akan membuat artikel ilmiah juga nanti kan, Iya, Pak. untuk tugas ya. Pasti nanti gurunya atau dosen, buatlah dosennya terkesan nanti. Wah, Iya. ternyata ini ada dampaknya yang dibawa. Hasil magang dari Magang gitu. balai. Kalau kita, Kalau saya selain artikel itu ikut siniar, terus untuk buat takarirnya, terus penggunaan fonem dalam pengetikannya di laptop itu Laptop. juga baru kalau tahu. ya kalau senior itu apa yang menurut berkesan sekali? Bisa ketemu tokoh-tokoh yang luar biasa Luar gitu biasa. saya. Kan sekarang kalian nih tokohnya. Oh iya, Luar biasa luar juga. biasa juga, alhamdulillah. Iya. Itu Jadi bisa dipelajari dari ilmu dari mereka ya, ketika Iya, Pak, betul. memberikan siniar itu ya. dapat pengetahuan Kalau baru. yang terkait mabasan, apanya yang membuat kamu terkesan Ya, kira-kira? cara penulisannya Cara juga, penulisan Pak, itu ya. betul. Jadi ternyata di mabasan, di artikel itu apa yang menurut kalian yang berbeda dengan tulisan-tulisan yang pernah kalian lihat sebelumnya? Ternyata kita masih banyak salahnya, terutama di penutup gitu. Biasa penutupnya kita tulis simpulan gitu. Ternyata enggak, Enggak, gitu. ya. Iya, Menguraikan datanya, ulang ya. iya. Jadi tidak asal menutup ya, tapi Betul. memang itu rangkaian yang sudah kita uraikan di bab-bab Bab sebelumnya sebelumnya ya. saya. Jadi artikel ilmiah itu makanya disebut ilmiah, dia runut. Oh iya. Apa yang kita kasih judul harus ada di pendahuluan. Apa yang ada di pendahuluan harus ada di permasalahan. Apa yang ada di permasalahan harus itu yang dibahas di pembahasan. Apa yang ada di pembahasan itu yang harus disimpulkan di Di penutup. kesimpulan. Nah, itu aja sebenarnya apa intinya? Diajar berpikir runut. Ya, gitu aja sebenarnya. Jadi tidak larinya sebenarnya ke bersikap jujur ya, berkata jujur dan seterusnya. Karena kan ilmiah seperti itu. Kalau Nanda bagaimana? Ada yang Kalau materi. saya yang paling berkesan di saya itu karena kita kan program studi sastra, Pak. Jadi selama jadi mahasiswa itu kita dibekali diajarkan kalau tidak ada kosakata yang tidak tahu langsung buka KBBI. Jadi kita sudah terikat sama biasa itu KBBI. ya, sudah menjadi. Terus waktu dapat materi, diberikan tugas untuk menginput kata-kata di KBBI, itu saya langsung ini dari saya sendiri personal merasa ada rasa bangga dalam diri saya. Saya akhirnya bisa menjadi bagian dari orang KBBI KBBI. gitu. Nah, itu ya betul luar biasa, Masya Allah. Ya seperti itu sahabat bahasa ya. Jadi apa yang dikatakan teman-temannya tadi itu memang betul. Bahwa di Balai Bahasa itu kami tidak hanya sekedar memagangkan ya. Jadi di situ ada kesempatan untuk belajar yang luar biasa, proses belajar yang termasuk yang susah didapatkan di tempat kampus atau di kampus. Karena di kampus mungkin teori dan teorinya sudah seperti itu saja gitu ya, yang praktek-prakteknya. Tapi di dunia kerja itu sudah mulai berbeda betul ya, betul kontekstual, teknis dan sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang memang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dosen di kampus ya. Nah, itu sahabat bahasa. Kemudian tentu saja di Balai Bahasa ini menurut kalian nih, manfaat Balai Bahasa itu kalian sudah bisa lihat tidak untuk masyarakat? Kira-kira bermanfaat tidak sih Balai Bahasa ini menurut kalian? Sangat bermanfaat sekali. Karena kan di Balai Bahasa juga ada penerjemahan. Jadi sangat membantu lah intinya. Ya. Jadi untuk masyarakat sangat iya. Mungkin ada ya sih sangat berguna juga karena betul-betul dilatih cara berbicara yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia seperti UKBI itu. UKBI, ya. Itu kurang lebih sama, tapi mungkin kalau dari Balai Kemasyarakatan itu yang pertama memang UKBI, Pak. Karena Balai Bahasa itu kan salah satu
instansi yang menyediakan program itu untuk masyarakat, apalagi untuk mahasiswa, supaya bisa mengukur kemampuan mahasiswanya. Itu juga tadi penerjemahan. Karena waktu ada tugas kemarin untuk menerjemahkan berkas itu, berkas hukum lah istilahnya, itu saya bisa melihat bagaimana masyarakat yang memang ingin bahasanya ingin bekerja ke luar negeri atau ingin menikah dengan warga negara asing yang memerlukan surat resmi, yang ternyata surat resminya itu dikeluarkan oleh negara luar, tapi sesuai peraturan di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya dari pihak balai itu membantu menerjemahkan surat itu supaya bisa langsung digunakan oleh entah itu warga negara asing atau masyarakat ini. Betul sekali. Kalian masih ingat nih berapa layanan yang ada di Balai Bahasa? Ada apa saja? 11. Mungkin bisa dibagi ke teman-teman di rumah apa saja? Penerjemahan, perpustakaan, KBI, UKBI, literasi, mungkin bisa ditambahkan sama temannya apa lagi? peminjaman barang Peminjam milik negara. 5 sudah. Sidaya itu platformnya. Apa ya? Ada apa lagi ayo? Nanti saya bantu kalau sudah mentok. Sudah 5, ada penerjemahan tadi UKBI, kemudian literasi itu ya bisa. Perpustakaan, peminjaman barang dan jasa. Nah, 5 sudah disebutkan. Ada penjurian lomba, ahli bahasa, BIPA, ahli bahasa di persidangan ya. Oh iya. Kemudian apa lagi itu? Narasumber, narasumber kebahasaan dan kesastraan. Apa lagi tuh? Ayo. Sampai di sini kita lupa semua ya. Apa lagi tuh ya? Udah 10 ya? Enggak 9, udah 9. Layanan satu. Iya, yang Non layanan ya. KBI, BIPA. Ya, nanti dicek lagi ya. Biar teman-teman bisa membagi nanti ke teman-teman juga di Sumbawa dan di UTS ya. Sebenarnya nanti saya yakin nanti UTS juga akan melanjutkan ya karena sudah terbina kerjasamanya dengan baik. Dan saya pikir UTS ini lumayan terbuka ya, maksud saya karena dia teknologi ya, tetapi perhatian terhadap bahasa dan sastra itu cukup tinggi ya, bagus. Saya pikir itu suatu yang bagus dan perlu diapresiasi ya. Nah, kalau kalian karirnya rencana sebagai apa? Mau jadi apa nih? Nah, boleh dibagi nih mau jadi apa nih kira-kira? Jadi apa ya? Saya kalau dulu mungkin saya pemikirannya mau jadi jurnalis, mau jadi guru, karena kan sesuai dengan bahasa yang saya tahu itu kalau orang-orang sebutnya kamu jurusan bahasa pasti jadi guru, kamu jurusan bahasa pasti jadi jurnalis, wartawan yang sekitar itu. Tapi semenjak di sini saya jadi di balai. Iya, pengen kerja di balai aja. Saya saya tertarik di bidang penerjemahan itu, Pak. Itu mungkin kalau sekarang dibandingkan dulu. Bagus. Nah, kalau saya awalnya juga pengen ya jadi guru lah gitu. Cuma setelah di sini kayaknya asik juga kerja. Jadi anu bahasa saya. Ya, ahli bahasa ya. Oke, bagus. Amin. Hari Jumat nih, amin. Kalau saya dulu alasan masuk sastra karena pengen jadi jurnalis juga. Setelah magang di balai, pengen jadi apa? Ini pustakawan atau penerjemah? Pak Nurholis? Literasi. Ingin di bidang literasi ya. Bidang literasi. Oke, bagus sekali. Jadi saya pikir itu tidak sesuatu yang tidak jauh dari yang bidang kalian, memang itu bidang kalian sebenarnya. Guru itu bisa juga nanti menjadi bagian lain ya, bagian tak terpisahkan. Tapi kalau mau menekuni sesuatu yang betul-betul kepakarannya di sana itu bagus. Misalnya penerjemahan mulai sekarang, mulai satu bahasa lagi dikuasai betul-betul. Jadi penerjemahan itu adalah tingkatan tertinggi dari mengetahui suatu bahasa.
Jadi kalau untuk berbicara untuk bisa bahasa asing boleh. Tapi kalau untuk menjadi penerjemah itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Karena apa? Penerjemah misalnya kita mau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa Inggris. Kedua bahasa itu harus kita kuasai sama kuatnya. Tidak boleh bahasa Indonesia lebih kuat dari bahasa yang kita akan terjemahkan. Harus sama kuatnya. Dan itu tidak bisa level misalnya kalau di UKBI atau di TOEFL misalnya ya, kalau kita bandingkan itu tidak boleh setengah, menengah atau intermediate, itu nggak boleh. Itu betul-betul harus advance atau harus istimewa atau sangat unggul. Baru kita bisa menerjemahkan. Kenapa? Penerjemahan itu sangat membutuhkan pemahaman atau pengetahuan kebahasaan yang tinggi karena tidak menerjemahkan kata per kata. Ya kan? Kadang kita menerjemahkan budaya. Jadi pesan yang kita terjemahkan, bukan kata per kata. Nanti kalian akan belajar lebih dalam kalau menekuni tentang penerjemahan. Tapi itu memang menyenangkan sekali. Apalagi kita bisa menguasai lebih dari 2 bahasa asing lain gitu ya. Itu dunia kita menjadi luas sekali, indah sekali, kita tahu beberapa budaya misalnya. Nah, contoh sederhana kalau menerjemahkan Seputih Kapas itu sering menjadi contoh nih di pelatihan penerjemahan ya. Seputih Kapas mau diterjemahkan ke Inggris. Jadi tidak bisa kita bilang as white as cotton gitu. Mungkin bisa, tetapi tidak secara budaya mereka tidak masuk maknanya. Tapi kalau kita terjemahkan as white as snow, mungkin kita masuk kan, dia memang kesehariannya dilihat putih yang salju itu yang betul-betul putih itu kan. Tapi kalau cotton bisa aja coklat di sana cottonnya kan gitu. Iya kan? Nah itu penerjemahan yang kecil-kecil itu kalau penerjemahan itu diperhatikan. Jadi bisa berbeda makna. Ada penerjemahan sastra apalagi. Kalau penerjemahan sastra itu bukan kata per kata lagi. Jadi menghasilkan karya baru. Misalnya Andrea Hirata, mungkin yang di Laskar Pelangi itu yang apa judul yang bahasa Inggris. Itu diterjemahkan ke hampir semua 80-an bahasa ya. Dan kalau kalian pernah membaca yang versi bahasa Inggris itu penggunaan ini beda banget, beda. Kita seperti membaca cerita baru, tapi dengan konsep dan kedekatan emosional yang sama. Nah itu pinternya penerjemahnya itu. Kalau kalian pernah, kalau saya dulu waktu masih muda ya, suka sekali membaca komik Asterix Obelix namanya. Itu dari terjemahan komik berbahasa Inggris sebenarnya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu tokoh-tokoh penerjemahan tokoh-tokohnya, nama tokoh saja itu sudah sangat unik. Jadi seperti kecuali Asterix itu dipertahankan ya, Asterix Obelix, tetapi ada beberapa tokoh yang lain itu disesuaikan dengan nama yang ada di Indonesia. Yang tokohnya itu kan membawa ke sesuai karakternya dia. Misalnya tokoh jahat itu kalau aslinya namanya apa, karena ini memang settingnya di daerah Balkan, daerah Rusia, daerah Eropa Timur yang akhiran bunyinya XX gitu loh yang namanya itu kan. Ya. Nah diterjemahkan ke Indonesia juga harus menemukan XX-nya tapi dengan karakter yang sama. Misalnya seperti ada tokoh jahatnya namanya saya lupa kalau di bahasa Inggris namanya, tapi diterjemahkan ke nama Indonesia namanya jadi Licix Munafix gitu. Jadi pakai X gitu. Tetap mendapatkan sense Eropa Timurnya, tetapi dan karakter jahatnya dapat gitu. Tapi diganti nama Licix Munafix. Nah ada ininya dukunnya, kalau di bahasa Inggrisnya saya lupa namanya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya Panoramix. Karena dia memang mengambil dukunnya itu suka menggunakan zat-zat alami untuk membuat campur-campuran. Itu banyak tuh tokoh-tokohnya yang diterjemahkan namanya ke dalam bahasa Indonesia dengan tetap mengambil ciri khas Eropa Timur, tetapi kejenakaannya itu dibawa gitu, diambil. Nah itu menerjemahkan sastra itu indahnya seperti itu. Kalau kalian bisa menekuni hal seperti itu luar biasa. Saya masih berteman dengan penerjemahnya karena saking ngefans, saya sangat ngefans dengan orangnya. Bagaimana dia jeniusnya bisa mengambil tokoh-tokoh itu dan mencari ciri-ciri yang ada di sini. Sebenarnya di Indonesia ada, di terjemahan Sasak ada.
Kalau kalian tahu terjemahan Alice in the Wonderlands, pernah dengar? Ya. Nah, itu ada terjemahan Sasaknya yang mirip cara menerjemahkannya dengan itu. Yang menerjemahkan orang-orang sini, orang Sasak gitu. Alice in the Wonderland itu diterjemahkan apa coba? Le Alisah le Pair Ajaib. Oh, Le iya. Alisa, Alice-nya kan diambil Alisa. Alisa itu kan nama sini kan, Alisa. Bumi atau Pair itu bumi kan. Kalau kan Alice in the Wonderland, land itu kan Wonderland itu bumi ya kan. Ajaibnya itu diambil dari Wonderland itu. Le Alisa le Pair Ajaib. Menurut saya itu pengambilan judulnya itu sudah luar biasa itu. Menerjemahkan judul. Jadi dia bisa tetap mempertahankan pesan yang ada di judul itu dengan mengambil ciri khas yang ada di sini. Nah, itu terjemahan sastra. Kalau kalian mau bisa menekuni itu luar biasa. Itu yang dan itu abadi. Iya, Korea. Abadi karyanya. Asterix itu sampai sekarang kita baca kita akan selalu senyum-senyum. Kalau tidak salah ada juga yang terjemahan saya lupa dulu di majalah Bobo dulu. Itu kan dari bahasa Inggris juga itu. Yang Paman Gober gitu. Tahu tidak? Kalau kalian mungkin di era kalian tidak ada. Nah, itu juga terjemahannya betul-betul bagus sekali. Dia bisa membuat kita mengetahui tokoh-tokoh itu dengan karakternya masing-masing sesuai dengan cerita, tapi tidak mengubah nama yang menjadi nama yang lain yang aneh gitu. Tapi namanya sesuai dengan yang ada di ceritanya. Nah, itu indahnya penerjemahan. Ya. Bagaimana? Mau berubah pikiran? Mau menjadi penerjemah sastra? Tapi susah. Penerjemah sastra itu harus banyak menulis, banyak baca novel dan segala jenis. Kemudian punya kreativitas menuangkannya gitu. Dan itu tidak sekali, harus sering baru terlatih gitu. Nah, itu sekarang masih terbuka lebar apa istilahnya peluang untuk seperti itu. Dan itu tidak bisa disaingi. Hanya orang yang memang passion dan punya keinginan kuat untuk minat yang kuat, dan itu jarang. Orang yang seperti itu biasanya memang betul-betul jiwanya sudah ada untuk mau bergelut di bidang itu gitu. Sastra itu indah. Kalau saya penikmat sastra, tapi tidak bisa membuat karya sastra seperti itu. Saya juga suka Andrea Hirata. Sayang sekali belum ada keluar terbitan baru. Saya paling suka yang Ayah sebenarnya. Ayah, kemudian yang cerita di pasar itu siapa namanya, yang Guru Aini. Pernah baca tidak Guru Aini? Nah, itu juga bagus sekali menurut saya. Ya, selain tentu saja yang pertama yang Laskar Pelangi. Dulu waktu saya masih muda ya, maksudnya belum kerja di Balai Bahasa, karena masih punya banyak waktu luang. Kalau saya sudah suka novel, bisa 2 kali 24 jam saya selesaikan satu novel yang tebal itu. Karena saya tidak mau lepas momennya gitu. Jadi saya baca terus gitu. Sebelum selesai gitu. Nah, itu saking sukanya dulu baca novel itu. Nah, sekarang mumpung kalian belum terlalu sibuk itu, bacalah novel itu. Kalau menurut kalian apa manfaat membaca novel? Dapat kosakata baru. Kosakata baru, terus Dapat kosakata baru, terus nambah juga sih wawasan, karena kadang yang hal-hal baru itu kita dapat dari novel gitu. betul sekali. Mungkin Anda ada yang Kalau saya dari segi hiburannya sih Pak, namanya juga novel. ya betul. Ada novel fiksi itu biasanya saya suka karena karangannya, terus bagaimana penulis menggambarkan sesuatu yang memang tidak ada di dunia nyata tapi bisa disampaikan lewat buku dan kita ada imajinasi untuk itu. Tapi kalau hal lain mungkin di luar dari segi hiburan itu sama tadi wawasan. Karena saya lebih condong kalau novel itu novel-novel lama yang terbitan memang Balai Pustaka, ya itu terbitan itu menarik Pak, karena dia unsur plotnya itu lebih dapat
dari unsur budaya, itunya Pak. Kalau saya sendiri kurang lebih sama dapat wawasan. Jadi kayak baca novel tuh hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi oh ternyata Betul iya sekali, ya. begini. Betul sekali ya. Jadi bedanya bisa saya ilustrasikan kalau kita membaca novel itu. Kalau orang pernah pergi ke Prancis, mungkin dia bisa menggambarkan Prancis dengan apa yang dia lihat di tempat yang dikunjungi saja. Tapi kalau membaca novel tentang Prancis, bisa lebih luas dari itu. Betul. Bisa saja kita seperti berada di Prancis itu, dan lebih dalam yang kita bisa dapat. Nah, itu bedanya. Bahkan kita bisa merasakan emosi yang ada di bagaimana di Prancis, cara berbicara, masakannya, sudut-sudut kotanya, karena gambaran sastranya itu. Nah, kalau kita pergi ke Prancis bisa saja lagi musim panas misalnya, terus ketemu copet, ketemu yang tidak baik, mungkin kita akan gambarkan Prancis seperti itu saja gitu ya. Tetapi kalau kita membaca sebuah novel misalnya karangan Andrea Hirata misalnya tentang Prancis itu, kita bisa jadi terbawa suasana di sana. Saya ingat dulu waktu saya muda pernah saya membaca novel Ashadi Siregar, judulnya Kampus Biru. Novel lama, mungkin kalian bisa cek lagi. Salah satu inspirasi saya untuk melanjutkan kuliah yaitu novel itu. Betul-betul saya terhipnotis oleh novel itu untuk mau melanjutkan kuliah ya. Yang waktu itu kuliah mungkin sesuatu yang mahal ya untuk beberapa orang. Saya niat dan tekad saya untuk kuliah itu sangat kuat setelah membaca novel itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian beberapa novel juga saya terpengaruh dalam segi bagaimana cara berpikir ya, kemudian bagaimana menghadapi permasalahan misalnya. Ketika sudah membaca novel kita seperti tahulah bagaimana cara. Ketimbang kita membaca tips atau reels yang pendek, itu biasanya kita tidak berkesan, bahkan stres kita membaca hal-hal seperti itu karena itu di luar konteks ya, artinya di luar kejadiannya. Bisa saja itu terjadi untuk orang-orang tertentu, tapi kita dijejali untuk terpaksa mengikuti cara seperti itu. Motivator misalnya ya, kayak motivator itu kan dia tidak melakukan tapi menyuruh kita melakukan. Nah, itu kan motivator seperti itu. Nah, tapi kalau novel kan itu biasanya adalah penggambaran diri seseorang atau imajinasi seseorang terhadap sesuatu ya, itu luar biasa. Jadi saya selalu menyarankan adik-adik itu sering-sering membaca novel ya, itu sangat penting. Nah, ini sudah semester 6 ya, kira-kira 5 belum, aduh masih semester 5 ya. Ini kira-kira nanti mau menyusun skripsi tentang apa nih? Bisa bagi setelah mendapatkan bekal di balai bahasa ini, kira-kira terbawa tidak, berubah nggak judul saya nih hari ini gitu kan? Kalau untuk judulnya belum terfikirkan sih, tapi mau ambil sastra. Kalau saya sih awalnya mau condong ke sastra, cuma dapat nasihat dari Pak Holis katanya kalau kebahasaan juga bisa lebih enak Ya, gitu. bisa Dikasih contoh-contohnya juga sama Pak Holis gitu. Ya, fonologi kemarin itu bagus juga kan. saya. Fonetis, fonemis itu bisa. Misalnya mencari bentuk fonemis bahasa Sumbawa kan gitu, yang atau dialeknya kan, dialek tertentu di Sumbawa, membuat perbandingan dialek satu daerah dengan daerah lain di Sumbawa kan bisa juga. Kurang lebih sama sih Pak, karena masih Sastra. Iya, sastra. Karena masih semester 5 juga, kalau untuk judul masih belum terpikirkan. Ya, tapi kalau untuk bidangnya saya sendiri insya Allah sastra. Sastra ya. Ya sudah sesuai lah dengan sastra ya. Oke. Tetapi di kampus itu dapat kebahasaan juga kan? Dapat. Oke, berarti bisa juga bahasa, bisa sastra ya. Nah, untuk di dalam pada saat kuliah nanti, kira-kira apa yang diminta untuk presentasi tidak nanti setelah balik di kampus? Atau disuruh berbagi tidak dengan teman-temannya? Kalau untuk itu setahu kami itu belum ada, Pak, ada belum ya. ada. Langsung masuk ke perkuliahan saja Perkuliahan seperti saja. biasa. Oke, berarti presentasinya di sini saja nanti.
Ini kira-kira sampai kapan ini di sini? Sampai awal Januari. Berarti 6 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Oh ya, Dari Dari oh Oktober. Oktober, November, Desember ya. Oke, berarti Januari sudah presentasi dan penarikan ya. Itu biasanya dijemput atau tidak sama kampus? Dijemput. Dijemput ya. Oh ya, untuk ini ya, nanti ada Iya. dari kampusnya yang datang ya. Iya. Baik, adik-adik, kita tidak terasa ini kita sudah berbagi banyak dengan adik-adik ini dan apa yang mereka ceritakan itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi di sini dan mereka mendapatkan banyak sekali pengetahuan, ilmu dan pengalaman di bidang kebahasaan dan kesastraan yang tidak didapatkan di kampus dan di tempat lain karena memang Balai Bahasa secara khusus membidangi pelayanan-pelayanan kebahasaan kesastraan yang sudah disebutkan tadi, penerjemahan, UKBI, BIPA, literasi, kamus, jurnal, perpustakaan, dan seterusnya ya. Banyak. Jadi itu tuh pelayanan-pelayanan utama yang ada di sini. Dan tentu saja adik-adik yang lain yang ingin magang di Balai Bahasa silakan tentu saja mengikuti jalur yang sudah persyaratan yang sudah disebutkan. Kalau tidak harus ada kerjasama dulu juga dengan Balai Bahasa, ntar universitasnya supaya ada timbal balik ya apa yang didapatkan oleh Balai Bahasa juga nanti akan kita tentukan di sini dan kita saling berdiskusi tentu saja. Baik, kita masih punya waktu untuk penutupan nih. Saya minta satu persatu untuk memberikan semacam statement penutup untuk teman-teman atau sahabat bahasa di rumah. Apa mungkin yang ingin disampaikan bagi mereka agar mereka punya inspirasi, agar mereka punya keinginan atau semangat untuk apalagi teruntuk yang terkhusus yang jurusan bahasa dan sastra ya, kesastraan, karena selama ini banyak yang menganggap jurusan ini adalah jurusan yang tidak apa istilahnya ya, kurang bergengsi lah gitu ya. Tapi sebenarnya semua jurusan itu punya kekhususan dan keunikan sendiri dan punya ruang berkembang yang sama. Tidak ada yang ini hebat, ini kedokteran paling bagus, tidak ada itu karena kita masing-masing memiliki bidang yang masing-masing. Baik, silakan 1 menit untuk memberikan salam penutup atau statement penutupnya. Boleh melihat ke arah teman-teman di rumah. Kalau saya untuk teman-teman mahasiswa program studi sastra Indonesia, jangan minder kalau dikatain oleh mahasiswa prodi lain, kenapa harus belajar bahasa atau sastra padahal kita orang Indonesia gitu ya. Di bahasa Indonesia itu masih banyak hal yang harus kita pelajari dan dari sastra itu juga kita bisa belajar hal baru, tidak hanya belajar dari segi kebahasaannya, tapi dari segi kebudayaannya itu kita juga belajar. Dan sebagai mahasiswa program studi sastra, jangan hanya beranggapan bahwa kita sastra itu ruang kerjanya itu sedikit, karena ternyata untuk program studi sastra dan teman-teman bahasa itu ada kementerian khusus yang memang menampung dan menerima kita yang bergelut di bidang bahasa dan sastra. Jadi ayo bersama kita kembangkan bahasa Indonesia. Apa ya? Hampir sama sih. Soalnya kan kebanyakan orang nganggap remeh gitu belajar bahasa. Apa sih bahasa itu? Lagian tiap hari kita pakai gitu. Nah, tapi ternyata penggunaan bahasa Indonesia itu luas banget gitu. Masih banyak juga yang salah-salah penggunaannya gitu. Itu aja sih. Mungkin sama karena setiap ditanya prodi apa, jawabnya sastra Indonesia, kayak apa itu sastra Indonesia? Kayak terlalu dianggap remeh, padahal sastra Indonesia itu kalau kita pelajari lebih dalam sehebat itu loh. Ya, Jadi ya, baik. Terima kasih banyak adik-adik. Ya, tepuk tangan dulu. Yeay. Ya, jadi demikian sahabat bahasa, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari adik-adik kita semua bahwa sastra dan bahasa dan sastra Indonesia itu sesuatu yang menurut saya bidang yang sangat luar biasa. Banyak sastrawan besar di dunia ini yang
justru karya-karyanya dan orangnya justru terkenang atau dikenang sampai sekarang. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang harus perlu diremehkan, tidak ada yang lebih tinggi. Semua hal memiliki bidang masing-masing dan kita harus bangga bergelut di bidang kebahasaan dan kesastraan. Demikian yang hari ini yang dapat kita bagi adik-adik, bagi sahabat bahasa semua di rumah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain, dan salam sehat untuk semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bahasa, sampai jumpa.